selamat pagi. Berjumpa kembali dalam renungan Mana Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan kembali datang kepada Tuhan. Mari kita tunjukkan, kita sampaikan kerinduan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering, ya Tuhan, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu, ya Tuhan. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan kami, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Penuhi setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Pulihkan setiap kami ya Tuhan. Pulihkanku. Ya Tuhan, mengalirlah Roh Kudus Ya. dalam hati kami. Kami membutuhkan Jiwa kami haus akan Kau, Bapa. Jiwa kami haus akan kebenaran firman-Mu, Bapa. Sirami taman hati kami ya Bapa. Segarkan jiwa kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami haus akan kebenaran firman-Mu, Bapa. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Tuntun hidup kami senantiasa Tuhan, untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu, melakukan hal-hal yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Ya. Saat ini sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu itu bisa mengubah kehidupan kami Tuhan. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi. Kembali lagi kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang memang firman-Nya itu begitu penting bagi kita. Yesus menggambarkan bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari makanan saja. Artinya janganlah kita hanya memperhatikan, memelihara, memenuhi kebutuhan jasmani kita, tetapi jiwa ini, roh ini perlu juga dipenuhi kebutuhannya, yaitu persekutuan dengan Allah melalui firman-Nya, melalui doa-doa kita kepada Dia. Nah, karena itu pagi hari kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Nah, kemarin saya sudah sampaikan tentang Injil Matius di awal pendahuluan, di mana Matius menyebutkan Yesus sebagai anak Daud, anak Abraham. Sebutan tersebut bukan hanya ingin membuktikan bahwa Yesus itu Mesias, tetapi di dalamnya Allah ingin menyatakan ada blessing, ada berkat yang dikaruniakan kepada umat manusia yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemarin saya sudah sampaikan berkat yang pertama, di sebutan anak Abraham adalah berkat keselamatan. Di dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Di dalam Dia kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya tidak lagi bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan jika kita meninggal dunia, tetapi di dalam Kristus kita telah menerima berkat keselamatan itu. Sehingga kehidupan setelah kematian bukan lagi tanda tanya besar bagi kita, karena kita memiliki kepastian bahwa di dalam Kristus
kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan yang kedua, sebutan sebagai anak Daud itu menunjuk otoritas, menunjuk kuasa. Kristus sebagai raja yang dinubuatkan di dalam kitab nabi-nabi itu bicara power, bicara otoritas, di mana Yesus membebaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Yesus membebaskan kita dari segala macam ikatan-ikatan roh-roh jahat. Karena itu orang percaya tidak boleh lagi takut terhadap ancaman dari kuasa gelap. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan. Kita akan bahas tentang silsilah Yesus Kristus. Kalau Anda baca dalam Injil Matius, saya tidak akan bacakan mengingat waktu. Dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 17, di sana disebutkan nama-nama yang kemudian menjadi daftar silsilah. Jadi Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan selanjutnya kemudian sampai kepada Kristus. Mula-mula istilah silsilah ini memang ditulis untuk membuktikan bahwa Yesus itulah memang Mesias yang dijanjikan. Dalam kodrat kemanusiaannya sesuai dengan nubuatan kitab suci, Mesias yang adalah anak Abraham, keturunan Abraham, Mesias yang adalah keturunan dari Daud, dan kemudian dibuktikan lewat silsilah itu, ditarik ke atas, ternyata memang Yesus itulah Sang Mesias. Tetapi ada kebenaran lain di dalam penyebutan nama-nama dalam silsilah tersebut. Mungkin bagi budaya kita tampak membosankan. Apa sih nama-nama ini? Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Daud, Ishak memperanakan Yakub dan selanjutnya. Mungkin bagi kita ketika membaca teks-teks ini, apa artinya bagiku? Tetapi kalau kita mengingat pernyataan Paulus oleh pewahyuan dari Roh Kudus dalam 2 Timotius 3:16, di mana ia mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat, berfaedah untuk mengajar. Jadi segala yang tertulis dalam kitab suci ini memiliki tujuan, bukan kebetulan. Allah sudah merancang, Allah sudah menetapkan bahwa kalimat, bahwa kisah, bahwa pernyataan dalam kitab suci itu memang harus tertulis seperti itu. Dan itu memiliki manfaat, memiliki tujuan. Dikatakan dalam 2 Timotius 3:16 untuk mengajar. Mengajar artinya memberikan pengetahuan, sehingga kita yang dahulunya bodoh, kita yang dulunya tidak mengerti, tetapi sekarang menjadi mengerti. Tentu bukan hanya untuk memuaskan intelektual kita, tetapi lebih dari itu, seperti dinyatakan dalam kitab suci, itu akan menuntun kepada keselamatan pada akhirnya. Jadi belajar kitab suci, Anda mendengar firman Tuhan setiap hari, bukan tujuannya untuk memuaskan intelektual kita. Walaupun kitab suci itu bisa memberikan kecerdasan secara intelektual, tetapi tujuan yang sejati dari kitab suci adalah menuntun kita kepada keselamatan. Bagaimana memberikan petunjuk kepada kita untuk kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Itu tujuan kitab suci. Dengan demikian juga termasuk penulisan silsilah-silsilah ini, yang mungkin bagi kita apa maknanya, apa tujuannya, tampak tidak ada faedahnya. Tetapi kalau kita merenungkan, ada kebenaran yang begitu penting, begitu indah, yang luar biasa yang Tuhan sampaikan. Yang pertama, kesetiaannya teruji oleh waktu. Ketika saya membaca nama-nama dalam silsilah Yesus Kristus, dimulai dari Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan seterusnya, itu bicara jangka waktu yang begitu panjang. Dari Abraham sampai pada kelahiran Yesus itu sekitar 2000 tahun. Janji itu telah diberikan kepada Abraham. Dari Abraham mendengar, Abraham menyampaikan kepada anaknya, anaknya menyampaikan lagi kepada anaknya, sampai puluhan tahun, ratusan tahun, seolah-olah mungkin tidak terjadi apa-apa, belum terjadi penggenapan. Malah kalau kita tarik lebih panjang lagi pada periode sebelumnya, ketika Tuhan menjanjikan kepada Adam dan Hawa, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu bicara janji Allah yang mula-mula, yang sering disebut Injil yang pertama, proto Injil, yang disampaikan kepada umat manusia akan janji penyelamatan oleh Allah. Tetapi mana penggenapannya? Orang berpikir mungkin apakah engkau lalai ya Tuhan, yang dikisahkan di dalam Injil Lukas, ada Simeon, ada Hana, yang setiap hari mereka berdoa untuk menantikan penggenapan keselamatan bagi Israel. Itu yang dirindukan.
Yang mungkin kita berpikir, kapan Tuhan? Mana Tuhan janjimu? Tetapi ternyata setelah genap waktunya, ditulis dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat, Allah mengutus anaknya. Dengan lain kata, firman-Nya digenapi. Dan kesetiaan Allah itu teruji oleh waktu. Waktu telah membuktikan. Di sepanjang sejarah umat Allah, kita melihat kesetiaannya. Ketika mereka ada di Mesir, mereka berseru-seru kepada Allah. Tuhan melihat sungguh umatnya berada dalam penderitaan. Tuhan tidak tinggal diam, Ia menyatakan pertolongannya, karena Ia ingat akan perjanjian yang Ia buat. Jadi kesetiaan Tuhan itu teruji. Kalau kita bicara kesetiaan itu bermakna komitmen yang teguh. Kesetiaan itu bermakna keteguhan untuk mewujudkan apa yang dijanjikan, apa yang diucapkan. Dengan lain kata, kesetiaan juga seseorang yang mengawali sesuatu dan ia juga mampu menyelesaikan dengan baik. Demikian juga Allah. Ia telah mengawali sesuatu yang baik, kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dan Paulus katakan, aku yakin Ia juga akan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Yang sudah berjanji, Ia bukan hanya bisa berjanji seperti kita manusia yang kerap kali hanya bisa berjanji tetapi sulit untuk menepati. Tetapi Allah, Dia yang berjanji, Dia yang menepati janjinya. Karena itu bagi kita, mari kita pun juga belajar menjadi pribadi yang setia. Amin. Apa implementasinya? Kalau Allah itu setia, Ia juga ingin kita setia. Yuk belajar menjadi pribadi yang setia. Setia dalam mengiring Tuhan, setia dalam pekerjaan, setia dalam segala hal. Karena Dia setia, Ia memberikan contoh, Ia memberikan keteladanan. Mari kita juga setia dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hanya ketika kita diberkati, mungkin kita mampu setia, rajin ke gereja, rajin berdoa. Ketika kita menghadapi banyak persoalan, tantangan dalam hidup ini, kita kecewa, kita meninggalkan Tuhan. Seperti orang-orang Yahudi, ketika Yesus masih jaya, dielu-elukan, banyak membuat mujizat, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, ketika saat waktunya Ia disalibkan, mereka semua meninggalkan Dia. Ini bukan contoh sikap kesetiaan. Tetapi mari kita belajar setia mengiring Tuhan. Bukankah hubungan kita dengan Kristus diibaratkan seperti hubungan mempelai laki-laki dan perempuan yang setia dalam segala keadaan. Keadaan suka, keadaan duka. Kristus sang kepala gereja, Ia setia dalam segala hal di dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita belajar setia mengiring Dia dalam keadaan apapun? Yang kedua, apa implementasinya dari kebenaran bahwa Allah itu setia? Jangan khawatir, jangan takut. Amin. Jangan takut dan bimbang dalam menjalani hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kesetiaannya sudah teruji oleh waktu. Mungkin sementara waktu kita memang sudah berseru, kita sudah berdoa, tetapi belum ada jawaban. Tuhan katakan, jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk berserah, jangan berhenti untuk percaya akan kesetiaan Allah. Dan saya yakin dalam kondisi itu, sekalipun kita belum melihat jawaban, kita belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi kekuatan dan kasih karunia Allah itu cukup Ia karuniakan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk teguh berdiri dalam iman, kesabaran, dan pengharapan. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang akan hidupmu. Dunia memang tidak bisa memberikan kepastian, tetapi Tuhan sudah menjamin melalui firman-Nya yang teruji oleh waktu bahwa Dia adalah pribadi yang setia. Yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pembacaan nama-nama dalam silsilah Yesus ini? Hidupmu mau dipakai Tuhan. Ingat, pembelajaran apa yang kedua? Hidupmu mau dipakai Tuhan. Kita ini mau dipakai Allah untuk menjadi bagian dalam rencana Allah. Mungkin orang-orang nama orang-orang yang ditulis dalam silsilah ini tidak semuanya tahu bahwa mereka merupakan bagian dari rencana Allah. Kalau seperti Abraham, mungkin ia tahu. Abraham, Yakub, Yusuf tahu. Mereka orang-orang yang ambil bagian dalam rencana Allah. Tetapi kitab suci sudah menyatakan Tuhan ingin kita menjadi bagian dalam rancangannya, menjadi batu-batu yang hidup, yang disusun menjadi bangunan bait suci Allah. Artinya Tuhan ingin menjadikan kita rekan sekerjanya. Ia ingin memakai kita, Ia ingin melibatkan kita. Ini suatu kebanggaan, saudara, bahwa kita
dipakai, kita dilibatkan menjadi rekan sekerja Allah. Kita dilibatkan dalam rencana-rencana Allah untuk menggenapi firman-Nya. Ini kepercayaan. Jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Saat ini apapun peran yang kita jalankan, mungkin Anda sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai pimpinan, apapun peran yang saat ini sedang saudara jalani, kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, dengan penuh integritas, karena Tuhan ingin memakai kita menjadi bagian dalam rencananya. Karena itu mari kita persiapkan hati ini, seperti kata Paulus dalam suratnya, di dalam sebuah rumah itu ada perabot-perabot. Ada perabot yang biasa, ada perabot yang khusus, yang mulia. Barang siapa yang menyucikan diri, menguduskan dirinya, terus hidup dalam kebenaran, terus mau disempurnakan, karena kita memang belum sempurna, tetapi Tuhan mau terus menyempurnakan kita, maka ia akan dipakai oleh tuannya menjadi perabot-perabot yang khusus, perabot-perabot yang spesial untuk kegunaan-kegunaan yang spesial juga. Engkau mau hidupmu dipakai Allah dalam apapun kapasitasmu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai papa, mari kita komitmenkan diri kita untuk terus belajar hidup dalam kebenarannya. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Engkau tidak diciptakan secara kebetulan. Engkau ada di dalam dunia ini bukan kebetulan. Amin. Tetapi Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Karena itu pastikan hidupmu menyadari itu, dan kau menjadi bagian dalam rencana Allah yang akbar. Dua hal ini kiranya membekali, memotivasi kita pada pagi hari ini untuk kita menjalani hari dengan penuh sukacita, karena kita tahu Tuhan itu setia. Aku juga mau belajar setia, Tuhan. Aku tahu Tuhan itu setia, karena itu aku tidak mau takut lagi jalan hidup ini. Dalam segala kondisi keadaan apapun yang mungkin sedang aku alami, yang mungkin aku belum lihat mujizat Tuhan, aku belum melihat sentuhan tangan Allah, tetapi aku yakin kesetiaannya tidak akan beranjak daripadaku. Gunung-gunung, bukit-bukit boleh beranjak, tetapi kasih setia Allah ada dalam hidupku. Yang kedua, sadari hidupmu mau dipakai oleh Allah. Apapun kapasitasmu hari ini, setialah, tekunlah, hiduplah berintegritas, karena Tuhan ingin memakai engkau menjadi bejana untuk maksud yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, mendorong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya memotivasi kami, mengingatkan, menegur kami ya Tuhan, untuk kami semakin percaya akan kesetiaan-Mu, untuk kami semakin setia mengiring Engkau sampai akhir. Tolong kami untuk kami lebih lagi mengabdikan, menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Engkau ingin memakai kami menjadi bagian dalam rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kau berkati jemaat-Mu dalam segala aktivitas dalam sehari ini ya Tuhan. Kau Allah Immanuel yang bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.